Jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai dengan nyanyian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan kembali. Ada sebuah pantun kecil, makan ikan bakar bersama seorang dara. Apa kabar saudara-saudara? Kalau tokoh inspirasi selalu mengatakan luar biasa, tapi luar biasa apanya? Kalau luar biasanya baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan selalu memberikan kebaikan bagi kita. Tetapi kita jangan lupa, ketika Tuhan selalu memberikan kebaikan bagi kita, biarlah kita juga mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pun juga di dalam ibadah kita, di dalam tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara, tema kita pada minggu ini adalah gereja yang kreatif dan inovatif. Saya ingin membacakan nats pengantar di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bagaimana saudara menyikapi hambatan, penderitaan, kesusahan, pertentangan, dan sebagainya sebagai gereja Tuhan? Apakah kita menjadi mengkerut dan akhirnya menjadi hancur? Tapi tetap, apakah kita tetap eksis, bahkan menjadi semakin lebih baik? Tantangan, para penentang, para penghambat, kita hadapi semuanya itu sebagai kesempatan kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Terlebih pelayanan-pelayanan kita untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Kenapa kita harus melakukan ini? Selalu memberikan yang terbaik sebab Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Dan inilah yang membahagiakan kita. Kita nyanyikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat baru, surga surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita datang pada Tuhan dalam kerendahan hati kita, memohon pengampunan yang dari Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan kita yang
telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Bahwasanya Engkau Allah yang Maha Kasih. Di dalam kasih-Mu Engkau datang ke dunia. Di dalam kasih-Mu Engkau ingin mengampuni kami. Di dalam kasih-Mu melalui Kristus Yesus, Engkau tidak melihat keberdosaan kami lagi, tetapi Engkau melihat diri kami sebagai anak-anak-Mu untuk disayang, dikasihi, diselamatkan. Oleh karena itu kami bersyukur, karena di dalam Tuhan saja ada pengampunan tapi juga anugerah. Namun Bapa, sebagai orang yang mendapatkan pengampunan dan anugerah di dalam Kristus Yesus, kerap kali kami meninggalkan arti kehidupan kami ketika kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang gampangan. Kami membiarkan diri kami larut di dalam dosa dan melakukan kesalahan-kesalahan dan kejahatan di dalam hidup kami. Entah itu di dalam pikiran kami, dalam hati kami, ataupun juga yang nyata-nyata di dalam perbuatan kami. Sungguh kehadiran kami tidak mendatangkan sukacita bagi orang lain, tidak menyenangkan di hadapan Engkau. Karena ternyata kami hanya memikirkan kepentingan diri kami belaka. Dan di dalam melakukan itu semua Bapa, kami juga kompromi akan dosa. Kami telah jatuh terjerembab di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami telah menjadi sandungan bagi orang lain. Kami menjadi orang-orang yang bukan menyukakan orang lain. Karena ternyata dalam kehidupan kami telah salah. Kami telah membelakangi kehendak Tuhan, membelakangi firman-Mu. Kami tidak hidup dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan benar, tetapi terkadang ya Bapa, menghasilkan kehidupan yang masam, menghasilkan buah-buah yang buruk yang tidak disenangi oleh banyak orang. Dimanapun kami berada, ketika kami seorang diri ataupun juga bersama di tengah-tengah keluarga, bahkan bersama dalam persekutuan kami di sebagai gereja Tuhan, di tempat kami berkarya, di kantor, masyarakat, di tempat kami usaha, sering Bapa di surga, terang firman-Mu itu tidak menembus kedalaman diri kami. Terang-Mu itu tidak memimpin kami dalam perjalanan yang mengarahkan kepada kehidupan yang baik dan benar, tetapi membiarkan kami berada dan dikuasai oleh kegelapan. Dan kesemuanya itu Bapa di surga, kami sudah dibungkus oleh lumpur dosa itu sendiri. Kami sudah kotor ya Bapa. Kata-kata kami, pikiran kami, hati kami tidak mencerminkan teladan Kristus Yesus. Ampuni kami Bapa, kalau kami telah melakukan itu semua. Kalau kami tidak memperlihatkan diri kami sebagai orang-orang yang menyatakan syukur dan terima kasih-Nya karena kami adalah anak-anak Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah jauh dari Engkau. Jangan Engkau memberikan hukuman bagi kami. Jangan Engkau menjauhkan diri kami dengan Engkau, tetapi datanglah pada kami Bapa. Kami memerlukan Engkau. Walaupun kami jauh dari Engkau, biarlah Engkau dekat kepada kami. Dan rangkullah kami, supaya kami jangan berlama-lama membiarkan kami jatuh di dalam dosa dan kesalahan-kesalahan yang sama itu ya Bapa. Biarlah rangkulan-Mu yang penuh dengan kuasa, tapi juga dengan kasih itu mengubahkan kami, supaya kami sungguh mau kembali lagi di hadapan Tuhan, sungguh mau hidup di hadapan Tuhan dengan berkenan, dan dimampukan melakukan kehidupan yang baik ketika kami berhadapan dengan dunia dan juga sesama kami. Ya Bapa, tanpa Engkau yang bersedia mengampuni dan memanggil kembali kami sebagai anak-anak-Mu, maka kami adalah orang-orang yang terancam di dalam kebinasaan yang kekal itu sendiri. Dan kami tidak ingin itu Bapa. Tegurlah kami, ingatkanlah kami dengan cara-Mu ya Bapa, supaya kami melihat kembali belas kasih-Mu yang sungguh di dalam Kristus Yesus. Supaya kami melihat kembali bahwa kami memerlukan keselamatan, dan itu hanya ada di dalam Kristus. Tetapi keselamatan yang kami syukuri yang ditandai dengan kehidupan yang berkenan. Oleh karena itu Bapa di surga, tolonglah kami. Sekarang kami menghampiri Engkau, janganlah berlalu dari kami, karena kami memerlukan sentuhan Tuhan yang menghangatkan, yang menyukacitakan kami. Agar kemudian ya Bapa, kami mau menyatakan tanda-tanda syukur itu dalam perbuatan yang nyata. Terima kasih Bapa, kami berani datang kepada Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang mengampuni kami. Karena Kristus Yesus perantara kami yang telah datang ke dunia,
yang telah menebus kami, yang telah berkorban bagi kami, sehingga kami disatukan kembali dengan Engkau ya Bapa. Terimalah doa kami, dengarlah permohonan kami. Semuanya ini kami mohonkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. menerima berita anugerah dari Tuhan, disampaikan kepada kita semua yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh.
Tuhan mengampuni kita. Dengarlah berita anugerah kembali dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Wanita saja. Wanita. Wanita. Pria. Tentu saja, ayo mari ikutlah terus bersama-sama. Mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu.
Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam hidup kami sebagai pribadi tapi juga sekaligus sebagai gereja, kami memerlukan penyertaan-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu menyatu di dalam diri kami, supaya kami tetap terus mampu melanjutkan tugas panggilan hidup kami masing-masing, agar berita Injil Tuhan itu disampaikan kepada dunia dan keselamatan dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menyapa kami. Bapa, di dalam perjalanan yang terkadang di depan kami begitu banyak pencobaan, penghalang, bahkan yang seringkali membelokkan langkah kami supaya kami jauh daripada tujuan kami yang seharusnya. Maka kami memerlukan penuntun itu. Firman-Mu biarlah menuntun kami, yang akan menerangi setiap langkah kami. Tatkala ada kegelapan pun kami mampu melangkah sampai kepada tujuan dengan baik dan bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing, kami juga memerlukan firman-Mu supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak jatuh pada pencobaan. Oleh karena itu, ya Bapa, sekarang berbicaralah kepada kami, nasihati kami, tegur kami. Kami memerlukan suara-Mu itu ya Bapa, supaya sebagai gereja pun juga sebagai manusia-manusia Kristus, kami boleh menghadirkan tapi juga meneruskan firman-Mu itu kepada orang-orang yang dekat dengan kami. Sebab kami mau menerima firman-Mu tetapi juga memberlakukannya. Kami memerlukan karunia Roh Kudus melengkapi kami dan berkuasa atas pikiran kami, atas pendengaran kami, agar kami mampu menerima firman Tuhan dengan sukacita dan rendah hati dan memberlakukan. Urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi alat-Mu, agar apapun yang disampaikan kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan semuanya itu. Amin. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita, bagian surat yang terakhir, kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 saya akan membacakannya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yesus Kristus
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Izinkan saya menyampaikan salam dari jemaat kami GKI Kota Wisata. Saudara, saya sudah sekian lama saya tidak berdiri di atas mimbar ini, sampai tadi jalan ke sini hampir tersesat. Tetapi untung dipandu ketika saya telepon di sini dan akhirnya bisa tiba lagi. Dulu saya pernah berkhotbah di sini beberapa kali, tetapi kapasitas saya sebagai pendeta ketika saya melayani di GKI Rengas Dengklok Rawang. Saya melayani di sana 16 tahun. Lalu baru mau 2 tahun saya melayani di gereja yang baru berusia 3 tahun, GKI Kota Wisata. Terus saudara, kalau pelesiran ke Kota Wisata, ke Kampung Cina di hari Minggu, di sana ada 3 kali kebaktian. Saudara boleh bersama di sana beribadah dengan kami karena dekat dengan Kampung Cina. Dan kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam rangka hari ulang tahun GKI Kaping Polri ini yang ke-30, tema pada minggu ini adalah gereja yang berkarakter dan gereja yang kreatif dan inovatif. Dari tema besar yaitu gereja yang berkarakter dan kompeten. Sudah kekasih, pernahkah saudara mendengar nama gereja namanya GKP? Pasti tahu ya, Gereja Kristen Pasundan. Tapi pernah nggak saudara ada GKP berubah menjadi GPIB? Pernah nggak? Nggak tahu kenapa itu ya. GKP jadi GPIB, bisa saja GKI jadi gereja karismatik misalnya. Hanya karena ingin seperti itu dan sebagainya. Tapi ini hanya candaan saja saudara. GKP menjadi GPIB itu hanya pelesetan saja. Gerejanya GKP, tetapi orang-orangnya halak kita. Makanya GPIB itu Gereja Pasundan isinya Batak. GPIB kan? Tapi tetap Pasundan gitu ya. Pasundan itu kan orang Sunda, tapi isinya orang-orang Batak seperti saya orang Batak tuh ya. Tapi saya salut, walaupun mayoritas anggota GKP ini ada satu jemaat tertentu gitu ya. Orang-orang Batak tapi mereka mampu menyesuaikan dengan kepasundanannya. Nyarios Sundanya lancar pisan, nah seperti itu gitu ya. Bahasa Sundanya lancar orang Batak ini gitu ya. Bahkan juga mereka nyanyian-nyanyian Sunda itu luar biasa gitu ya. Mereka tidak memaksakan HKBP-nya gitu ya, atau kebatakannya ada di GKP. Tetap payungnya GKP, umatnya walaupun mereka latar belakangnya etnis tertentu, tapi mereka mengikuti GKP. Ada sesuatu yang berbeda. Kebanyakan sekarang gereja-gereja mainstream, terutama misalnya GKI, Gereja Kristen Indonesia, tapi warnanya selalu dipaksa-paksakan ke dalamnya, di remajanya, di pemudanya. Warnanya enggak GKI, lebih condong ke battle, lebih condong ke karismatik. Wah, kalau ini yang terjadi, bagaimana? Di mana GKI-nya? Bukankah GKI juga punya identitas? Kenapa kita harus ikut-ikutan yang lain? Katanya yang paling baik itu kalau ibadah, itu adalah ibadahnya orang-orang karismatik, orang-orang yang aliran-aliran Pentakosta, yang musiknya luar biasa, ya, suasana ibadahnya semangat. Jujur, saya ketika berdiri di sini tadi dengan dipandu musik tadi dan juga pemandu pujian dengan lagu-lagu dari Kidung Jemaat, lagu-lagu dari NKB, lagu-lagu dari pelengkap Kidung Jemaat, saya merasa sukacita di sini. Musiknya mengena. Lalu sambil saya menghayati syair-syairnya, belum tentu nyanyinya jingkrak-jingkrak dan juga semangat-semangat dengan dentuman-dentuman drum. Tapi lagunya diulang-ulang. Hari ini lagunya itu, minggu depan lagunya itu dan sebagainya. Akhirnya jenuh juga, bosan juga. Tapi GKI dengan 3 bukunya itu kaya. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah sudah kekasih, jangan kita terperangkap, tergoda seolah-olah bahwa gereja tetangga itu adalah yang paling baik. Biasalah rumput tetangga itu selalu paling hijau ya. Kita merasa rumput kita kok gersang, udah menguning. Gimana rasanya supaya menjadi hijau? Lalu ikutan, lalu kita belajar boleh ya. Saya pernah membawa satu kelompok dari GKI tertentu masuk ke gereja tertentu untuk belajar.
melihat apa sih yang membuat gereja ini disukai dan didatangin oleh banyak orang. Walaupun saya katakan, saya sering kali prihatin dan juga kecewa. Orang datang ke gereja tertentu tujuannya hanya untuk kepuasan diri. Seneng loh gereja ini. Di sana selalu ada artis, pendetanya cakep, suasana ibadahnya, musiknya luar biasa. Lalu seperti ibarat seperti dalam sebuah pesta entertainment tertentu, bukan ibadah. Ya. Dan tujuan kita tadi, tujuannya hanya untuk aku dipuaskan, aku menikmati, aku menjadi nyaman. Padahal seharusnya dalam ibadah pun juga, dan juga teologi GKI pada umumnya adalah memberi, bukan mendapat. Bagaimana kita memberi? Memberi diri, memberi waktu, memberi kemampuan, memberi talenta dan sebagainya. Pun juga dalam ibadah. Kenapa kita sering kali kalau menyanyi di GKI itu nyanyi, lalu kita hanya kadangkala bergerak bibirnya tapi suaranya nggak kedengaran. Kadangkala juga mungkin dijahit atau apa nggak mampu keluar. Seolah-olah lagunya nggak enak, lagunya nggak familiar. Saudara, kalau kita punya niatan, motivasi yang baik sebagai bagian pada GKI, harusnya kita kalau memang nggak tahu belajar. Waktu saya di Rengas Dengklok itu, tidak boleh ada lagu persekutuan dalam kebaktian umum itu, tidak boleh. Karena kita sudah sepakat, lagu-lagu yang digunakan oleh GKI itu adalah KJ, NKB, PKJ. Pak, banyak yang nggak bisa lagu-lagu klasik, belajar. Akhirnya kami putuskan, setiap hari Minggu selalu harus ada satu lagu baru. Minggu depan lagu itu diulang lagi supaya familiar. Kalau sudah jemaat tahu lagu itu, nanti cari lagi lagu yang baru. Terus menerus. Supaya kekayaan di dalam lagu itu betul-betul kita nikmati. Kita nyanyikan. Nggak kalah sebenarnya lagu-lagu yang kita nyanyikan. Apalagi kalau dipandu dengan pemandu pujiannya, dengan musiknya. Nggak kalah dengan mereka sebenarnya. Apalagi kalau sambil kita merenungkan syair, lirik-liriknya. Kaya sekali. Sudah kekasih. Oleh karena itu kita jangan terperangkap setiap godaan-godaan yang ada di luar, yang kadangkala kita berpikir itulah yang paling baik. Oleh karena itu, maka tepatlah kalau tema kita, gereja itu harus kreatif dan inovatif. Tetapi kreatif dan inovatif tidak selalu harus copy paste dari tetangga. Gereja kita harus dikondisikan sama dengan tetangga, tidak. Hal-hal yang memang bisa masih sesuai dengan GKI bolehlah. Tetapi kalau tidak sesuai dan menghilangkan identitas kita sebagai GKI, kita harus legowo. Kita harus berani mengatakan tidak. Coba bayangkan saudara. Kalau misalnya ketika kita sedang berdoa atau sedang nyanyi, ya, tiba-tiba ada orang yang berbahasa roh, bla 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 bla, tata. Lalu di pojok yang sana ada yang berguling-guling sambil ketawa-ketawa. Toronto Blessing misalnya. Dan seolah-olah itu yang paling bagus dan yang paling hebat. Bagi kita mungkin bingung. Ini ibadah di GKI yang mana seperti ini? Apalagi kalau orang-orang yang memaksakan ini loh harus diambil lalu kita terapkan di sini. Karunia Roh Kudus itu harus kita pelajari supaya semua orang bisa berbahasa roh. Sudah kekasih, itu bukan made in GKI. Setiap orang diberikan karunia masing-masing. Walaupun saudara banyak sekali pencobaan, ada banyak tawaran, tapi juga terkadang memang ada hambatan-hambatan yang ada di dalam diri kita. Tetapi itu jangan sampai menghilangkan kreativitas dan inovasi kita sebagai pribadi-pribadi, tapi juga sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita belajar dari jemaat Philadelphia tadi, saudara. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, dia mendapatkan sebuah penglihatan. Lalu malaikat menyuruh dia untuk menuliskan sebuah nasihat-nasihat ataupun juga teguran untuk beberapa jemaat, 7 jemaat. Saudara, ada keunikan-keunikan tertentu ketika tulisan itu disampaikan pada jemaat-jemaat. Yang pertama, jemaat kota Efesus. Jemaat ini adalah jemaat yang masa lalunya baik. Sangat baik. Tetapi saat itu ia sedang kehilangan kasih yang mula-mula. Sedih ya. Gereja kita gereja yang baik, pelayanan kasihnya luar biasa, menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaatnya sendiri, bagi simpatisannya. Tapi terkadang gereja-gereja itu sama seperti jemaat Efesus, kehilangan kasih yang mula-mula. Kenapa saudara kekasih?
Jemaatnya semakin menurun, mereka kompromi, mereka diperdaya karena egosentrismenya, sehingga kepentingan diri sendiri itu selalu kedepankan. Akhirnya kasih yang mula-mula yang dikenal sebagai jemaat yang baik menjadi hilang pada diri jemaat ini. Oleh karena itu ditegur melalui tulisan Yohanes dalam Penglihatan itu. Yang kedua, jemaat di Smyrna sedang berada di bawah serangan iblis, setan, godaan-godaan dan orang-orang, tetapi saudara kekasih, orang-orang Kristen yang ada di dalamnya tetap setia. Kalau mereka setia, mereka akan diberikan upah. Upahnya ya tentulah upah surgawi, saudara. Orang-orang Kristen yang tetap setia dijanjikan akan memperoleh upah. Upah bukan harta materi dunia, tapi mahkota kehidupan. Sebagaimana sebenarnya itu diingatkan kepada jemaat Philadelphia tadi. Jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota itu harus kita kenakan sebagai upah yang diberikan Tuhan kepada mereka yang tetap beriman, tetapi dalam imannya mereka mewujudkan di dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Sebagaimana Tuhan Yesus bicara tentang akhir zaman di Matius pasal 25. Ketika mereka setia melakukan perkara yang kecil kepada mereka yang lemah, maka mereka dipersilahkan untuk menikmati kesukaan surgawi. Ibaratnya mereka diberikan mahkota kehidupan. Jemaat Pergamus berada dalam lingkungan yang jahat. Dan beberapa anggota telah jatuh ikut serta di dalam kejahatan. Ikut serta dalam pengajaran-pengajaran palsu. Oleh karena itu, melalui tulisan Yohanes lewat Penglihatan itu, jemaat ini diingatkan untuk segera bertobat. Jangan biarkan dirinya terpengaruhi dan akhirnya sama dengan lingkungannya. Ketika lingkungan jahat, jangan ikut-ikutan jahat. Ketika banyak orang melakukan tipu daya, jangan ikut-ikutan tipu daya. Kita harus berani berbeda. Walaupun mungkin pertaruhannya nyawa, walaupun mungkin pertaruhannya kita tidak punya tempat di dalam berteman, di dalam bersosial ataupun juga bermasyarakat. Jemaat kota Tiatira dipengaruhi oleh kerusakan moral, tetapi mereka yang tidak tertipu didorong untuk memegang apa yang mereka miliki. Jadi jemaat-jemaat ini, 7 jemaat yang mendapatkan tulisan itu kebanyakan adalah mendapatkan teguran-teguran. Bahkan Tiatira tadi, moralnya sudah rusak. Moral yang rusak contohnya bagaimana sih? Ya mungkin berselingkuhan, ya, pikiran yang jahat dan kotor, tipu daya dalam bisnisnya nggak benar dan sebagainya. Lain lagi kota Sardis, cukup baik. Kota Sardis ada jemaat yang mati dan hanya sedikit jemaat yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Mereka memang tidak terpengaruh oleh lingkungan, tetapi jemaatnya semakin berkurang. Ya. Hampir mati secara jumlah. Kenapa? Saya tidak tahu. Sebagaimana Kaping Polri, tadi saya mendengar cerita, dulu beberapa tahun yang lalu jumlah kehadiran satu kali minggu itu hampir 800-900. Sekarang kalau dijumlahkan mungkin 200-300. Kemana? Memang ya dievaluasi, dianalisa. Sebagian ke pinggir, sebagian mungkin ke kota wisata, sebagian ke Gading Serpong karena pasangan muda. Oke. Lalu kita berdiam diri. Lalu di mana kesaksian kita, pelayanan kita kepada lingkungan sekitar kita, kepada mereka yang belum mengenal Kristus? Seharusnya ketika kita semakin berkurang, menjadi kesempatan kita berpikir kreatif. Selama ini kita hanya membina, mengabarkannya kepada anak-anak Kristen, mereka anak-anak yang masih kecil, sekolah minggu, bertemu remaja, pemuda dan sebagainya. Sekeliling kita banyak orang yang belum mengenal Kristus. Di sanalah kita berperan. Melalui pelayanan kasih kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita menjadi sandungan, maka gereja tidak akan pernah disukai. Kalau gereja ngomongin kehormatan, kalau gereja hanya ngomongin tentang kepentingan-kepentingan kita sendiri, malas ke gereja. Yang dipikirkan hanya untuk diri sendiri saja. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu jemaat Sardis juga dinasihati untuk wake up, bangun, get up. Sadari diri mereka sebagai gereja Tuhan, terpanggil untuk membawa pemberitaan kepada dunia supaya banyak orang lagi diselamatkan. Dan yang keenam, saudara, inilah jemaat Philadelphia. Satu-satunya jemaat yang mendapatkan pujian.
pujian yang hangat karena kesetiaan mereka pada masa lalu, dan mendapat janji perlindungan khusus walaupun mereka menghadapi kesulitan. Perlindungan khusus dari Tuhan. Ini sesuatu yang berbeda. Dan yang terakhir, jemaat yang ketujuh, Laodikia, ditegur karena selalu kompromi, tetapi masih diberi kesempatan untuk nyesel, untuk bertobat. Mungkin hampir-hampir mirip kadang-kala kayak kompromi. Warna karismatik dibawa, ya. Ini nggak apa-apa dibawa, ya. Gereja anu dibawa, akhirnya campur aduk seperti gado-gado. Bingung akhirnya melihatnya. Ini makanan yang bagaimana, ya. Itu mirip dengan Laodikia. Tapi mari kita belajar sebagaimana jemaat Philadelphia tadi, saudara. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dipuji karena kesetiaan di masa lalu walaupun berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan yang bagaimana, saudara? Dari luar, kota Philadelphia ini berada di satu lembah, kiri kanannya itu Gunung Merapi, yang seringkali mereka berhadapan dengan bencana gempa bumi. Oleh karena itu, saudara kekasih, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil secara kuantitas, secara jumlah kecil. Oleh karena itu, semakin kecil lagi kalau terjadi gempa, maka orang-orang akan ke pinggir, meninggalkan tempat itu. Pernah habis kota Philadelphia ini karena bencana gempa bumi itu, tetapi dibangun lagi oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Dan akhirnya jemaat Kristen juga bertumbuh kembali di sana. Tapi tetap saja jumlahnya kecil. Kalau jumlah kecil juga berpengaruh tentang sumber daya manusianya, orang-orangnya. Sudah kekasih, selain orang-orangnya, sumber daya finansialnya juga kecil. Nggak ada uang di sana. Selain itu, saudara, kesulitan yang dari luar yang mereka hadapi adalah ada jemaat yang mengaku jemaat, yang berarti mengaku pengikut Kristus, tetapi perbuatan-perbuatannya adalah iblis. Maka disebutkan di sana ada jemaah iblis. Hati-hati dengan mereka yang ada tetapi untuk memutarbalikkan kebenaran. Karena iblis memang memutarbalikkan kebenaran, kan? Bapa segala pembohong, selalu membohongin jemaat. Hati-hati, waspada akan keberadaan seperti itu. Kedua kecil kalau terpengaruhi oleh hal yang seperti tadi tidak benar, maka akan habis. Tetapi yang menarik bahwa jemaat Philadelphia tetap setia dengan apa yang dia nyatakan di masa lalu. Walaupun konteksnya pada saat itu sebagai jemaat yang kecil, ya tidak perlu harus dipengaruhi oleh orang lingkungan-lingkungan di luar. Tapi juga sudah pergumulan yang ada adalah bagaimana tadi di awal dikatakan, pergumulan kesulitan di dalam, yaitu SDM dan juga finansial. Oleh karena itu, Yohanes dalam tulisannya, Tuhan dalam firman-Nya dalam ayat yang ke-8 tadi mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Inilah jemaat kecil Philadelphia. Tapi justru saudara, yang menjadi tantangan sekaligus harapan adalah ketika firman Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Walaupun kecil, aku tahu, Tuhan memuji segala pekerjaanmu. Karena melalui engkau, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Artinya itu ada kesempatan, ada harapan di sana. Sudah kekasih, kota Philadelphia adalah kota yang menjadi kota yang sangat penting, bahkan pernah menjadi kota yang penting dalam misionaris untuk mengabarkan Injil. Kota yang penting dan strategis karena menjadi kota yang berada di dalam jalan raya perdagangan dari Asia menuju ke Eropa, pun juga sebaliknya. Sedikit ramai, walaupun banyak hanya sekedar singgah-singgah saja. Sudah kekasih, gereja ini bisa bertahan bahkan ketika agama Islam menguasai Asia Kecil, Turki sekarang. Sampai 1900 gereja ini masih ada. Pada jemaat-jemaat yang lainnya, Sardis, Efesus, lalu Laodikia, lalu Tiatira, Pergamus, Smyrna, itu sudah lenyap. Abad-abad awal sudah nggak ada lagi. Di abad ke-12 gereja Philadelphia memang berkumpul karena serangan tentara-tentara Arab Muslim, sehingga Turki dimuslimkan. Tapi sampai 1900 mereka tetap eksis, walaupun tetap saja jemaat kecil.
Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja ini bisa bertahan, sudah kekasih, oleh karena mereka mampu dan juga mau melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Yang pertama adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan memberikan pujian kepada jemaat ini, hanya Tuhan membukakan pintu baginya. Membuka pintu, membiarkan banyak orang datang keluar masuk saudara, sehingga padanya jemaat ini tetap bertahan di dalamnya. Walaupun ada banyak benturan-benturan, tawaran-petawaran, ataupun juga perbedaan-perbedaan dari para pendatang dan sebagainya, tetapi mereka kembali kepada apa yang mereka mula-mula hayati sebagai gereja Tuhan. Melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya, berkarya sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam firman itu sendiri. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja ini adalah gereja yang terbuka. Terbuka dalam pengertian selalu di atas firman Tuhan. Gereja yang terbuka dengan menunjukkan ketekunan mereka. Gereja yang terbuka dengan menunjukkan kesetiaan mereka mempertahankan mahkota kehidupan. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus, situasi di sekitar mereka ada ancaman, situasi di sekitar mereka ada godaan, situasi di sekitar mereka ada pergumulan-pergumulan. Tetapi yang menarik adalah bahwa gereja ini telah bertindak dan menjadi soko guru, menjadi pilar, menjadi tiang utama, menjadi pilar ketidakberubahan karakter dan juga moral mereka. Karakter mereka jelas, moral mereka tidak berubah, karena mereka tahu soko gurunya apa dan siapa. Di dalam Kristus yang membuat mereka bersyukur di dalam hidupnya. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada apa di dalamnya? Ketika kita bicara tentang tema kita, gereja yang kreatif dan inovatif. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus, betul. Gereja kecil ini walaupun sedikit berbeda konteksnya dengan zaman modern sekarang ini, tetapi ketika terjadi perubahan-perubahan yang ada di luar mereka, mereka tetap mengikuti, tetapi tidak frontal perubahannya itu. Ya. Artinya itu penyesuaian diri, beradaptasi. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu mungkin kita sedikit agak-agak alergi dengan adanya hasil teknologi. Tetapi di mana-mana GKI sekarang semua ibadah sudah memakai multimedia. Dulu mungkin ada pendeta-pendeta yang sangat kesal kalau jemaatnya datang ke gereja tidak lagi membawa Alkitab, tetapi membawa gadget. Ya. Ada alasannya sih kenapa majelis seringkali memberikan peringatan-peringatan. Kalau kita membaca Alkitab dari gadget, nanti akhirnya kita tergoda hal-hal yang lain. Chattingan lah, Facebookan lah, ya, dan sebagainya. Apalagi kalau seperti anggota DPR menonton tayangan-tayangan, video misalnya. Waduh, udah gak benar di dalam gereja. Nah seperti itu, jangan sampai godaan-godaan yang ditawarkan di dalamnya itu mempengaruhi kita ketika kita yang seharusnya beribadah. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini? Nanti kalau semua orang pakai gadget, kasihan juga lembaga Alkitab Indonesia ya. Lalu mungkin kita akan ngusulin, Pak, lembaga Alkitab Indonesia gak usah bikin lagi buku seperti ini, bikin aja gadget isinya Alkitab melulu. Sudah kekasih, saya tidak tahu ke depan nanti ya. Tetapi ketika kita masih sekarang ini saudara, mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun ada begitu banyak perubahan-perubahan dan tawaran-tawaran di sekitar kita, tetapi tidak segera merta kita 100% berubah. Gereja ini memang dalam perjalanan dia harus menyesuaikan. Perubahan-perubahan selalu diikuti supaya jemaat juga tidak merasa jenuh dan juga bosan berada dalamnya. Kalau misalnya gereja kita kekeh dengan melakukan apa yang menjadi kebijakan kita 50 tahun yang lalu, wah gereja kita akan kosong. Ya. Tapi sampai sekarang ini kita masih menggunakan Alkitab. Sekarang ini kalau dalam bicara ibadah kita masih menggunakan PKJ, NKB dan juga NKB, PKJ, KJ. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dengan jemaat Philadelphia tadi saudara, di dalamnya ternyata mereka juga sudah menerapkan kreativitas mereka, inovatif mereka. Walaupun secara finansial mereka lemah, kecil, tapi di sekitar mereka penuh dengan pohon-pohon anggur.
Itulah yang mampu menopang mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka dan panggilan mereka, pelayanan mereka keluar. Ketika saya melayani di GKI Rengas Dengklok, jemaatnya kecil saudara. Jumlahnya juga kecil, 170-an. Saya sebagai pendeta ditopang oleh klasis JHP-nya sekian persen, enggak penuh memang. Ya. Sampai 16 tahun bayangkan. Kenapa? Karena kalau jemaatnya itu membayar JHP buat saya full, sedikit terganggu biaya-biaya untuk pembinaan, untuk operasional dan sebagainya. Oleh karena itu tetap didukung, disupport oleh klasis sekian persen. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu jemaat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Itu jangan menjadi alasan. Ketika mereka tidak punya uang kas yang cukup. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa, saya katakan. Saudara pernah buat program bedah rumah anggota jemaat yang miskin? Pernah? Puji Tuhan. Tapi kalau GKI Kaping Polri uangnya kuat ya. Rengas Dengklok, rasanya impossible. Gereja yang kecil yang masih ditopang oleh klasis untuk JHP pendetanya saja membantu membiayai jemaatnya yang alasnya tanah, yang dindingnya sudah bolong-bolong, yang atapnya hanya pakai plastik doang. Kami bikin program bedah rumah puluhan juta, tapi kami jual program. Kami datangin Kayu Putih. Kalian kan jemaat besar Kayu Putih. Saya punya program ini untuk melayani jemaat kami yang kecil. Ini kreativitas kami, inovasi kami. Dengan ketiadaannya finansial bukan berarti kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Dan ternyata jemaat besar sangat mensupport. Kenapa? Karena mereka biasanya uang-uangnya selalu mengendap di deposito di bank. Lebih baik berarti buat mereka. Tapi sekarang ini saya sedikit kesal juga kepada bendaharanya. Mereka bikin deposito 100 juta. Padahal untuk biaya sehari-harinya 4-4-an. Sehingga akhirnya remajanya mau bikin pembinaan. Nanti dulu, tinjau dulu. Nanti aja retreatnya tahun depan. Karena tidak ada uangnya keburu disimpan di deposito. Waduh. Akhirnya tidak menjadi berkat kan uang itu. Tidak berguna. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini juga yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Ketika mereka melihat keterbatasan tertentu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya mereka bisa eksis sampai dengan 1900-an. Sampai pada akhirnya memang betul-betul Muslim menguasai Turki dan menyeluruh. Jemaat ini akhirnya menghilang. Memang jemaat-jemaat kecil yang ada di dalam Alkitab itu. Filipi, Kolose, Tesalonika sekarang ada di mana? Udah gak ada itu. Ya. Habis tertelan oleh zaman. Sudah kekasih, jangan sampai GKI juga. Oleh karena begitu banyak pencobaan, tawaran dan sebagainya, akhirnya kita kehilangan identitas diri kita. Karena kita tidak tahan terhadap benturan-benturan. Tetapi ketika kita tidak tahan, kita ingin menikmatinya, kita ingin mengkonsumsinya. Tanpa kita sadari ternyata itu sudah merusak dari dalam. Akhirnya kehilangan persekutuan, akhirnya kehilangan akan makna panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sebagai gereja punya aturan-aturan tertentu, kita menghayati bahwa aturan dibuat supaya menjadi tertib. Supaya kehidupan gereja itu bisa tertata, tidak serampangan. Tapi kadangkala kita berpikirnya pengennya instan, pengennya cepat. Gereja anu kan nggak perlu ada kateksasi kalau pengen menjadi anggota gereja. Gereja anu kan yang penting percaya, datang pada Tuhan, besoknya dibaptis. Kenapa sih GKI masih harus kateksasi 1 tahun kurang lebih 9 bulannya, ditambah dengan cutinya pendeta atau liburnya dan sebagainya, kesibukan yang lain hampir 1 tahun, ngerepotin. Ada kesaksian seorang anggota jemaat kami. Dia pernah mengatakan, ada gereja GKI yang besar di kota Jakarta ini yang menutup pintu gerejanya untuk saya, kata dia. Ketika saya ingin ikut kateksasi, saya bisa. Tapi ketika calon suami saya ingin ikut kateksasi, tapi karena suaminya ada di Jakarta, biasanya seminggu lebihnya di luar kota karena seorang pedagang, terus dari kota ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kadang-kadang berbulan-bulan, ada di Jakarta hanya seminggu atau 2 minggu.
Lalu dia usul, Pak Pendeta, bisa enggak kalau dia datang seminggu tiap hari atau sehari 2 kali kateksasinya supaya bisa kekejar? Lalu katakan oleh pendeta itu, gak bisa. Pendeta ini enggak berkreativitas. Ya. Dia biarkan domba itu untuk tidak ada di dalam kandangnya. Padahal ini menjadi kesempatan. Walaupun mungkin baginya aduh saya sebagai pendeta gak bisa, sibuk kalau 1 hari minggu ini penuh. Sudah kekasih, itulah panggilan seorang pendeta. Dia harusnya berkorban. Ketika ada satu domba yang mau datang kepada kandangnya itu sendiri, dia harus menyambutnya. Dia harus memeluknya, jangan dibiarkan. Dia harus mengorbankan waktunya. Saya siap. Tapi seminggu, dalam 1 minggu itu 1 hari sekali. Sehingga setidaknya seminggu 8 kali bisa tatap muka. Lumayan kan? Nanti kemudian bulan depan, seminggu lagi dan sebagainya. Dan kekasih, tapi kadangkala ia terpengaruh ataupun juga terperangkap oleh aturan-aturan yang ada. Ataupun juga beratasnamakan alasan karena kesibukan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita beribadah hari Minggu, cara kita menyanyikan, cara kita mengiringi, cara kita menghayatinya, satu dengan yang lain memang berbeda-beda. Tetapi mari kita saudara, kalau kita menginginkan ibadah kita itu semarak bukan berarti ditentukan karena full bandnya. Tapi kalau nyanyian kita, puji-pujian kita pengen semarak, maka kita harus memulai. Kita harus terlibat di dalamnya. Kita harus memberikan semangat juga pada orang lain. Bahwa kita dalam ibadah-ibadah GKI tidak pernah kalah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah tidak hanya milik penatua, ibadah tidak hanya juga menjadi milik pemandu pujian, ibadah juga tidak hanya sekedar milik menjadi penatua atau pendeta tertentu saja, tetapi ibadah menjadi milik kita bersama, milik saudara dan saya terlibat. Supaya banyak orang suka ada di GKI Kaping Polri, maka peran usher, peran pendamping, peran penyambut jemaat, saudara, kita selalu memberikan sambutan yang full smile. Ada banyak orang-orang GKI mengatakan, saya malas ke GKI kalau penyambut di jemaat itu di luar itu hanya nyalam saja gitu ya. Nggak ada basa-basi atau apalah gitu ya, nggak pernah mengatakan say hello-nya, apalagi Pak, saya sebagai orang yang baru datang ke GKI, nggak pernah ada kata sambutan. Berarti orang ini yang menyambut tidak pernah mengenal domba-dombanya, tidak pernah jemaatnya. Sehingga ketika saya datang ke sini cuekan aja, tidak ada sambutannya. Akhirnya saya tidak pernah datang lagi ke gereja itu. Males. Kadang-kadang memang ada orang-orang membutuhkan penerimaan. Gereja memang selalu digembar-gemborkan, kita harus memberi ruang. Tapi ketika kita bicara menyambut orang lain, karena memberi ruang berarti kita juga harus menyambut orang lain. Terkadang kita tidak mampu melakukannya. Jemaat datang disalam tapi ngobrolnya kemana gitu ya. Siapa yang ngebetah dengan suara seperti itu? Nah, disinilah kita memerlukan kreativitas kita. Ya, memang kita berlatih di dalamnya. Inovasi kita. Bagaimana kita menyambut jemaat itu dengan bibir yang tersenyum, sumringah, ya, menyejukkan kan? Saya akan merasa menjadi kalau datang ke gereja dengan pusing-pusing, sakit kepala. Tetapi ketika datang ke gereja yang menyambut seorang wanita yang berpakaiannya pantas, tapi juga dengan rapi dan juga dengan senyum, saya bisa sembuh. Dan saya akhirnya bisa menikmati ibadah di sini. Saya ternyata diterima, welcome sekali gereja ini. Di sini kita memerlukan pelatihan-pelatihan sendiri-sendiri saudara. Bagaimana kita boleh berkreativitas, tapi juga saudara kekasih dengan berkreativitas dan juga menunjukkan inovasi-inovasi tertentu. Kita melakukan itu supaya di dalamnya bagaimana kita memiliki percaya diri yang tidak mudah tergoda dan menjadi lemah, walaupun juga digoncang oleh tetangga, ajaran, situasi-situasi, kondisi-kondisi gereja-gereja tetangga kita yang menggelora. Jangan merasa kehilangan janggut terbakar. Karena ternyata gereja tetangga kita bergelora seperti itu. Kita tetap percaya diri. Walaupun musik kita hanya piano dan juga organ atau keyboard saja. Di dalamnya ada begitu banyak, bagaimana orangnya juga memainkannya.
Kita harus punya percaya diri saudara, karena ketika kita tetap setia melakukannya, maka itulah yang dikatakan oleh Tuhan, gerejamu menjadi terbuka dan banyak orang yang akan masuk di dalamnya saudara. Gereja yang kreatif dan inovatif adalah gereja yang peka terhadap kemampuan dan kemauan. Pemimpinnya peka terhadap kemampuan dan kemampuan pada jemaat, tapi juga pribadinya peka pada diri sendiri. Ada nggak kemauan pada diri kita? Ada nggak kemampuan diri kita? Kalau kita bicara tentang kemampuan, kita tidak memiliki kemampuan, berlatihlah, ya. Jangan berpuas diri, jangan berdiam diri. Tapi juga kita harus mendorong diri supaya ada kemauan untuk melayani. Jangan hanya diserahkan pada pendeta. Ini kan tugas pendeta, ini kan tugas penatua, ini kan tugas pelawat. Setiap pribadi. Karena namanya gereja adalah orangnya, siapapun. Oleh karena itu kita belajar kepekaan terhadap diri kita, tapi juga persekutuan kita, umat secara menyeluruh. Gereja yang kreatif dan inovatif adalah gereja yang pantang menyerah untuk terus memberi yang terbaik. Yang terbaik sesuai dengan konteksnya. Apa yang kita impor dari tetangga tidak selalu itu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu perlunya kita di dalamnya membicarakan, mengkomunikasikan, mendiskusikan, supaya kita boleh menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalamnya. Mungkin masa lalu belum baik, hari ini kurang baik, maka itu menjadi pegangan kita supaya ke depan melangkah kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara kita melayani, bagaimana kita menyambut jemaat, bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan keluar, kesaksian keluar. Bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Bukan hanya program-program copy paste saja. Tetapi setidaknya itu dipikirkan, dievaluasi dan sebagainya untuk memberikan satu langkah-langkah yang konkret. Tetapi ujungnya adalah agar ada kesempatan, keselamatan diterima, dirasakan oleh dunia. Yang bukan hanya sekedar kita saja yang mendapatkan keselamatan itu. Ketika kita berkreasi, ketika kita mengedepankan inovasi-inovasi kita, supaya ada kesempatan melalui gereja kita agar Injil Tuhan, agar keselamatan itu menyebar. Dan ini tidak menjadi milik pendeta, menjadi milik majelis, tapi kita bersama-sama. Dan di situ dipertaruhkan tenaga saudara, waktu saudara, materi saudara. Jangan berpikir saya hanya cukup memberi persembahan lalu selesai tugas umat. Belum. Saudara pasti punya ide-ide. Saudara punya masukan-masukan yang lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang ada. Sampaikan itu. Tidak dengan emosi, tidak dengan memaksakan kehendak, keegoan kita, seolah-olah itu yang paling benar. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang kreatif dan inovatif adalah gereja yang terus tekun, tidak statis, tidak mandek, tidak pernah berpuas diri. Dalam hal ini positif. Jangan merasa tata gereja seperti ini udah selesai, satu saat nanti ketinggalan zaman. Ya. Bagaimana kita membuat liturgi dan sebagainya, suasana dalam ibadah-ibadah, pada satu saat pasti saya yakin ada perubahan-perubahan. Ya. Waktu saya melakukan ikut pembinaan di STT Jakarta, dan saya memulai adanya penari. Dua syafaat tidak selalu dipimpin oleh pendeta. Saya pernah mempraktekkan dua syafaat itu langsung dipimpin oleh seluruh aras anggota jemaat. Dari yang lansia, dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak dengan pokok-pokok doa mereka. Dengan pokok-pokok doa yang sudah ditentukan, dan mereka bergilir di depan mimbar berdoa. Jemaat bersikap dalam doa. Saya menampilkan berdoa tidak selalu verbal dan melulu hanya milik pendeta saja, mendoakan dari A sampai dengan Z sampai berbuih-buih. Tapi saya tayangkan di depan multimedia itu gambar-gambar bencana Banjarnegara, longsor. Mari kita doakan. Semua orang berdoa hanya dengan melihat. Lalu ditampilkan ada anggota jemaat yang sedang kesulitan sebagainya, finansial ekonominya. Kita doakan untuk dia. Ya. Gereja dengan segenap kebutuhan dan pergumulannya, kita bersama berdoa. Ini salah satu hal-hal yang mana kita berkreasi, berinovasi. Karena apa? Ibadah menjadi milik kita, gereja menjadi milik kita bersama-sama.
Oleh karena itu sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan perjalanan ke depan supaya GKI Kaping Pori memang memiliki karakter yang jelas. Karakter yang memang betul-betul nyata di dalamnya, menjadi gereja yang betul-betul berkarakter tapi juga punya kompetensi, punya kemampuan tertentu. Ada yang khasnya. Oleh karena itu saudara, semuanya itu bisa terjadi kalau ada pembelajaran yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Inilah ketekunan, inilah yang memampukan kita berdiri di atas sokok guru, di atas pilar yang tegak di dalam Kristus Yesus, itu yang utama. Kita beribadah, kita melayani, kita bersaksi bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, oleh gereja yang lain, tetapi karena kita semuanya berdasar kepada Kristus dan Dia yang patut memang terus-menerus kita muliakan di dalam hidup ini. Selamat berkarya, selamat berkreativitas, selamat mengedepankan inovasi-inovasi kita yang baru demi keutuhan gereja kita, demi bertambahnya jumlah tapi juga demi bertambahnya kualitas. Jadi jangan hanya berpikir bertambah banyaknya saja, jangan. Ya, tapi juga kualitasnya. Itu memerlukan pikiran-pikiran saudara, memerlukan tenaga-tenaga saudara, memerlukan karunia, talenta-talenta dari saudara, supaya kita boleh bersama-sama sehati, sepikir, berkarya, memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Kasih Juru Selamatku, itulah pujian yang persembahkan untuk Tuhan melalui paduan suara Gracia. Tuhan Yesus Nazari.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat akan pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah dengan kemampuan gereja yang berkreasi dan juga berinovasi, kebutuhan umat dan sesama boleh terpenuhi, sehingga di dalamnya mereka mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu biarlah setiap orang belajar untuk mampu tapi juga bersedia untuk melakukannya di dalam penyertaan dan kehendak-Mu. Sebab kami yakin bahwa Tuhan juga memakai kami menjadi alat-alat kami, menjadi alat-alat-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai untuk boleh memberitakan kebaikan yang dari Engkau, menyampaikan kebenaran dan keselamatan yang dari Engkau. Ya Bapa di surga, jangan biarkan kami datang berjemaat, bergereja hanya karena motivasi diri, yaitu kepuasan untuk diri, kepentingan untuk diri. Tetapi Bapak, biarlah kami boleh belajar mengubah paradigma ini, bahwa ketika kami menjadi bagian daripada gereja-Mu, menjadi bagian pada jemaat-Mu, ketika kami ada di dalam, tapi juga ketika kami berada di luar, maka kepentingan-kepentingan itu bukan diri kami, tetapi kepentingan bagi umat dan juga sesama. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan mengingatkan akan panggilan ini Bapa, agar gereja-Mu di sini sebagai GKI Kaping Pori boleh menjadi gereja yang memiliki karakter dan juga kemampuan atau kompetensinya, sehingga melalui kemampuan dan juga karakter yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, gereja-Mu mampu mendatangkan berkat bagi lingkungan di sekitar ya Bapa. Dan memenangkan itu agar banyak orang datang kepada Kristus, agar banyak orang datang untuk boleh diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh perjalanan hari esok dan hari-hari selanjutnya, keberadaan jemaat-Mu di sini ditentukan oleh umat-Nya itu sendiri. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menegur, tapi juga bergandengan tangan dengan rasa memiliki yang semuanya itu boleh kami mau persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami juga sehati sepikir, ketika begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada, biarlah kami tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan tunduk demi kepentingan kami ataupun juga kehebatan kami, tetapi semuanya itu adalah karena Tuhan memakai diri kami, maka nama-Mu juga yang boleh kami kedepankan. Pun juga gereja-gereja di mana-mana tempat, secara khusus GKI tapi juga secara umum gereja di muka bumi ini ya Bapa. Biarlah kami boleh melakukan apa menjadi panggilan kami dengan baik dan benar. Gereja yang terbuka, mau menerima setiap orang dengan latar belakang apa, tetapi juga gereja yang mampu memfilter diri terhadap serangan-serangan dan tawaran-tawaran yang seringkali hinggap ada di dalamnya. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Tuhan akan tolong dan memberkati di dalam proses pemulihan lewat obat dan juga upaya-upaya dokter. Biarlah melalui itu semua Bapa, mereka boleh mendapatkan proses pemulihan yang lebih sempurna. Dan juga pergumulan-pergumulan yang lain bagi mereka yang sedang mencari pekerjaannya, mencari pasangan hidupnya,
dalam menjalani usaha-usaha pekerjaannya, yang merindukan kedamaian, keutuhan, kerukunan dalam di tengah-tengah keluarga. Demikian juga beban-beban yang lain. Kami menyerahkan mereka satu persatu di dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat-Mu, di dalam kasih-Mu. Jangan biarkan mereka terpuruk oleh karena beban dan pergumulan itu, tapi biarlah Tuhan yang meringankan beban itu Bapa, supaya mereka boleh melihat senantiasa bahwa hari esok senantiasa selalu ada sinar matahari yang akan bersinar, yang memberikan cahaya dan juga kehangatannya. Biarlah mereka menemukan pengharapan itu ketika mereka sadar bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, pun juga di tengah-tengah pergumulan hidup sekalipun. Demikian juga Bapa di surga, bagi mereka yang mengalami beban berat oleh karena penyakit tadi Bapa, oleh karena penyakit yang sudah menahun, yang sudah begitu lama, yang terkadang itu membatasi gerak dan waktu mereka sehingga mereka tidak bersama dengan kami. Ya Bapa, tolong mereka. Walaupun dalam segala keterbatasannya, biar mereka selalu melihat bahwa ada cinta kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, supaya mereka di tengah-tengah penderitaannya tetap diberikan kesabaran, tetap berserah diri dan bersandar penuh hanya kepada Engkau, bahkan belajar untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk proses pemanggilan, pencalonan, dan pemilihan penatua di jemaat-Mu ini ya Bapak. Bapak, kami merindukan ada banyak orang yang sungguh bersedia menjawab dengan tegar, menjawab dengan positif, menjawab dengan tidak ragu-ragu bahwa ketika kalau Engkau memilih, maka kalaupun mereka merasa begitu banyak kekurangan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan melengkapi kami ketika kami mau berkarya, terlebih sebagai seorang calon penatua, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami menyerahkan proses-proses ini Bapak ke dalam tangan Tuhan. Pilihlah orang-orang yang tepat ya Bapa, dalam kata mereka, dalam perbuatan mereka, di dalam keseharian mereka, supaya melaluinya mereka boleh menjadi orang-orang yang menyukakan dan juga yang menguatkan, yang menghiburkan, tetapi juga yang meneguhkan iman percaya jemaat, tidak menjadi sandungan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan menyongsong hari ulang tahun GKI KPM Polri yang ke-30 di bulan Februari yang akan datang. Tuhan, persiapkan segalanya, panitia yang sudah ditunjuk, mereka mempersiapkannya dengan baik, tetapi jangan biarkan kami terperangkap kepada masalah-masalah atau hal-hal yang euforia belaka, kesenangan, kesukacitaan sesaat saja, tetapi dengan hari ulang tahun ini menjadi momen yang penting bagi kami untuk belajar mengevaluasi diri dalam perjalanan sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, tapi juga supaya kami boleh melangkah, merancang jauh ke depan di dalam kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada, biarlah jemaat semakin utuh, jemaat semakin diberikan semangat di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam setiap panggilan hidupnya. Demikian juga menjadi jemaat yang terpanggil untuk membawa berita baik kepada dunia ini. Demikian juga Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia Paskah, mereka juga yang akan bekerja mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah kami boleh menyambut dan merayakan Paskah melalui apa yang dipersiapkan oleh panitia, sampai pada akhirnya kami mendapatkan makna atau arti daripada Paskah itu, sehingga itu yang menguatkan, yang mampu mengubah dan terus memperbaharui panggilan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Allah Bapa kami surga, kami menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu juga ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka menjadi korban-korban bencana alam, mereka yang bersedih, berduka cita oleh karena kehilangan sanak saudara, ataupun juga karena kehilangan materi. Demikian juga karena bencana pesawat Air Asia 8501 ya Bapak. Ada banyak saudara kami yang kehilangan sanak saudaranya dan mereka mungkin saat ini masih berduka cita. Tuhan hiburkan mereka, tenangkan mereka, jadikan Engkau sebagai Allah sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Biar kami juga belajar untuk melihat realita hidup, bahwa kami tidak kebal terhadap kematian, kami tidak kebal terhadap penderitaan. Oleh karena itu kami selalu mempersiapkan diri, karena kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami selalu percaya dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Besertalah dengan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala pencobaan. Cukupkan juga kebutuhan-kebutuhan kami Bapa di surga, di tengah-tengah kehidupan ekonomi dan juga suhu politik yang kadang-kala berpengaruh terhadap masalah-masalah ekonomi rumah tangga kami. Tapi kami percaya di dalam Engkau selalu ada pemeliharaan. Oleh karena itu kami menyerahkan keluarga kami, kebutuhan-kebutuhan kami di dalam kasih setia-Mu saja. Demikian juga bangsa negara, supaya hiruk pikuk politik kiranya mulai
semakin menyejukkan, dan oleh karena itu biarlah setiap pihak, tapi juga pemimpin mampu memutuskan dan juga mengarahkan segala sesuatunya dengan tegas, dengan baik dan juga benar, supaya rakyat tidak dikorbankan ya Bapak. Oleh karena itu kehidupan bangsa negara dengan segala sesuatu yang terjadi dalamnya kami juga mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dengarkan sempurnakan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Dan nas persembahan terambil dari 1 Tawari 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menyanyikan KJ 300, bait yang pertama sampai dengan kelima. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tetap berikan dalam-Mu bagiku, kemana aku
bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau terus boleh menyertai kami, Kau mengasihi kami, memelihara kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami diberikan kesempatan ya Tuhan untuk mengantarkan persembahan kami di dalam doa persembahan ini, biarlah sekiranya Tuhan kami memohon kepadamu ya Tuhan, Kau berkenan menguduskan dan melayakkan persembahan kami ini ya Tuhan, hingga persembahan kami ini berkenan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga pakailah kami ya Bapa, melalui persembahan ini juga boleh menjadi nyata ya Tuhan di dalam kehidupan di tengah dunia ini ya Tuhan. Kasih-Mu begitu boleh terlihat bagi sesama kami juga ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah juga sekiranya Tuhan juga boleh pimpin kami, setiap kami juga yang boleh menggunakan ya Tuhan, mengelolanya juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyertai ya Tuhan, dengan hikmat-Mu ya Tuhan kami boleh menjalankan segala sesuatunya dengan kasih dan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Kau pakai kami senantiasa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama dan keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatakan damai dan kebenaran. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segala lepas, remukkan segala lepas, menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan kemenangan. Wanita saja. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra Tuhan, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Sama-sama. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Pria. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Sama-sama. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.